Halo guys, apa kabarnya? Semoga kalian semua saat ini selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Untuk kali ini kita akan membahas arti hadirmu ya di dalam hidupnya dia. Seperti biasa kita akan cek energi dia dulu. Dan ini adalah general reading ya, jadi bukan pick a card atau pilih kartu, jadi akan menarik banyak energi orang. Dan semua kartu yang saya tebar nanti itu nggak harus semuanya harus cocok dengan kondisi kamu atau kondisi dia ya. Jadi mungkin bisa beberapa aja atau salah satu ya. Karena ini general reading jadi bisa resonate 100%, bisa setengah resonate atau nggak resonate sama sekali ya. Kita akan cek energi dia dulu. Seseorang yang kamu pikirkan saat ini, apa energi dia ya? Energi seseorang yang kamu pikirkan saat ini. Energi seseorang yang kamu pikirkan saat ini. Wow, kartu pertama udah muncul sakit hati. Jadi saya melihat di antara kalian pernah ada rasa kekecewaan, sakit hati, terutama yang berhubungan dengan cinta segitiga atau pihak ketiga ya, yang mungkin membuat konflik di antara hubungan kalian atau hubungan kalian tidak bisa terwujud ya karena ada kehadiran pihak ketiga, ada betrayal di sini, Three of Cups ya, yang artinya memang sesuatu terjadi ini ada hubungannya dengan cinta segitiga atau pihak ketiga. Pihak ketiga itu bisa siapa aja, bisa kekasih, pasangan, selingkuhan, orang tua, ataupun anak atau pekerjaan ya. Apalagi energi dia. Oke, di sini ada Princess of Cups. Ya, jadi kalau yang saya lihat di sini dia seseorang yang kalau yang saya lihat di sini energinya cukup toksik ya. Bisa jadi dia usianya lebih muda dari kamu atau nggak harus selalu dia lebih muda. Kalau misalnya dia nggak lebih muda, bisa jadi dia memang masih kekanak-kanakan, belum dewasa. Terutama terkadang dia suka mengeluarkan perkataan yang nggak enak. Entah perkataan dia itu membuat kamu sakit hati, membuat kamu tersinggung, seperti itu ya. Pokoknya tidak nyaman dengan sesuatu apa yang dia katakan. Ya, dan dia sebenarnya seseorang yang pintar. Tetapi di sini saya melihat banyak ketidakdewasaan di dalam dirinya dia ataupun dia masih sangat toksik. Seseorang yang masih jauh dari kata healing atau belum healing sama sekali. Apalagi energi dia. Dan dia adalah seseorang yang masih susah untuk serius atau komit ya. Di sini ada Eight of Hearts, ada surprise. Ya, jadi saya melihat dia adalah seseorang yang kamu tidak akan pernah menyangka dia bisa melakukan hal itu dengan kamu. Mau hal itu baik atau buruk, dia adalah seseorang yang tidak pernah terpikirkan sama kamu kalau dia akan mampu melakukan hal itu. Barangkali dia tiba-tiba meninggalkan kamu, contohnya kayak gitu ya, tiba-tiba dia ngilang gitu aja dan kamu gak nyangka kalau dia bisa melakukan hal itu dengan kamu ya. Kalau di sini saya melihat sisi spiritualnya dia ini masih kosong. Artinya jiwanya dia itu belum penuh dan dia masih harus menjalani atau melewati berbagai hal, cobaan dan rintangan untuk sampai ke perjalanan spiritualnya dia. Karena yang saya lihat di sini energinya dia memang sangat-sangat berjiwa muda ya, jadi masih belum siap untuk komit, susah untuk ngeklik sama orang, atau misalnya dia seseorang yang terkadang gampang ilfeel gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan dirinya dia bakal langsung ilfeel dengan cepat. Kayak gitu yang saya lihat ya. Apalagi energi dia. Oke, di sini ada Two of Spades, ada separation.
Jadi dia adalah seseorang yang saat ini sedang terpisah dengan kamu, sudah putus, atau dia seseorang yang saat ini sangat berjarak dengan kamu, seperti ada jarak di antara kalian ya, mungkin saling diam-diaman, nggak komunikasi, sedikit komunikasi, atau memang hubungannya udah putus ya. Siapa lagi dia? Siapakah dia yang kamu pikirkan saat ini? Di sini ada Queen of Heart. Ya, jadi kalau yang saya lihat, dia seseorang yang sampai saat ini masih memiliki koneksi yang sangat kuat dengan kamu ya. Koneksi di dalam hatinya dia. Jadi sampai saat ini dia masih belum mampu untuk melupakan kamu, masih belum mampu untuk menggeser kamu di dalam hatinya dia. Dan dia kayak selalu mengenang atau mengingat kamu, perbuatan kamu seperti itu. Tapi di sini saya melihat dia kayak mencoba untuk healing saat ini ya. Ada sebuah kenaikan energi dari yang gak dewasa menjadi seseorang yang lebih baik ya. Setidaknya walaupun gak 100%, tapi dia sudah mengalami kenaikan level untuk pengembangan kepribadiannya dia semenjak ketemu kamu ya. Apalagi energi dia? Oke, di sini ada Ten of Spades, ada obscurity. Ya, jadi kalau yang saya lihat di sini, dia memang seseorang yang saat ini sepertinya sedang memikul banyak beban, mungkin banyak tanggungan untuk keluarga ataupun banyak pekerjaan yang harus dia jalani atau tanggung jawabnya dia dalam hal pekerjaan sangat banyak. Sehingga dia saat ini sebenarnya sedang di titik terendah atau energinya dia cukup letih dan lelah seperti itu ya. Dan saya melihat banyak ketidakjelasan di antara kalian hubungan di sini ya. Seperti awan yang mendung ini abu-abu dan dia membawa banyak kegalauan di dalam hubungan ini yang saya lihat. Bottom of the deck-nya ada Four of Diamond, ada stability. Ya, jadi yang dia fokuskan saat ini adalah sebuah kestabilan di dalam hidupnya dia. Dan juga kestabilan dalam sebuah finansialnya dia ya, itu yang saya lihat di sini. Oke, sekarang saya akan tarik dari kartu tarotnya. Apa arti hadirmu di dalam hidupnya dia? Apa arti hadirmu di dalam hidupnya dia? Apa arti hadirmu di dalam hidupnya dia? Oke, wow, di sini ada Two of Cups ya. Jadi kalau yang saya lihat, kamu itu mengajarkan dia bagaimana mencintai seseorang dengan tulus dan ikhlas. Karena apa yang kamu berikan sama dia itu adalah sepenuhnya ya, sepenuh hati kamu. Kamu sangat tulus sama dia. Dan di sini dia juga merasakan bahwa kamu sangat mencintai dia dengan segenap hati kamu ya. Dan sebenarnya kalau yang saya lihat dia ini juga mencintai kamu. Hanya di sini yang saya lihat dulu di saat kamu bertemu dia, sepertinya dia seseorang yang masih belum healing sehingga dia masih kekanak-kanakan seperti itu ya. Yang padahal sebenarnya dia itu sangat mencintai kamu. Tetapi di sini dia belajar banyak hal dari kamu ya, bagaimana kamu bisa tidak perlu mungkin banyak menjelaskan, banyak berkata-kata, apa itu cinta, apa itu kasih sayang dengan tulus. Mungkin kamu tidak banyak mengajarkan dia dalam hal, maksudnya tidak banyak mengajarkan dia dengan cara mengatakan cinta itu apa, tapi kamu mengajarkan dari sebuah tindakan. Dan kamu mengajarkan dia melihat cinta dari jiwa, ya, bukan dari fisik, bukan dari
latar belakang, status, embel-embel, seperti itu. Tapi kamu benar-benar mengajarkan dia dari jiwa kamu. Bagaimana dia harus melihat cinta dari perspektif yang berbeda. Ya. Kita tarik kartu lagi, apa lagi yang kamu bawa ke dalam hidupnya dia ya? Apa arti hadirmu di dalam hidupnya dia? Apa arti hadirmu di dalam hidupnya dia? Apa arti hadirmu di dalam hidupnya dia? Banyak kartu ya. Apa arti hadirmu di dalam hidupnya dia? Di sini ada kartu Knight of Cups. Ya, jadi kalau yang saya lihat kamu itu orangnya terus terang ya. Kalau misalnya kamu bilang iya ya iya, enggak ya enggak, kayak gitu. Jadi saya melihat bahwa kamu itu tidak pernah menyembunyikan sesuatu. Jadi kamu benar-benar kayak terbuka semuanya sama dia. Kalau kamu sayang, kamu bilang atau kamu tunjukkan dengan sikap kamu tidak seperti mempermainkan hatinya dia gitu ya, yang suka main sok jual mahal juga enggak ya. Terkadang orang yang sok jual mahal itu kan berharap supaya dia dikejar. Ya, itu kan artinya manipulasi ya. Dan dia melihat kamu tidak seperti itu. Jadi kamu tuh kayak seseorang yang apa adanya. Kalau kamu suka, kamu bilang suka. Kalau kamu nggak suka, kamu bilang nggak suka. Dan dia sangat menghargai akan kejujuran kamu. Ya, kamu bisa mengatakan atau bertindak sesuai dengan apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu lihat. Dia belajar hal itu dari kamu. Dia belajar untuk tidak menyembunyikan perasaan. Ya, karena yang saya lihat di sini dia seperti menyembunyikan perasaan cintanya sama kamu dengan ditutupi oleh egonya dia yang masih besar ya, sehingga dia kayak mungkin terlihat dingin atau sok cool, sok ganteng, sok cantik gitu ya. Ya padahal dia juga butuh untuk dicintai sama kamu, tetapi karena egonya dia masih sangat tinggi di sini ya, sehingga cintanya dia itu tertutupi oleh egonya dia. Dan kamu sangat mengajarkan kepada dia bagaimana caranya menekan ego. Ya, dan bagaimana caranya bisa mencintai orang tanpa ego, tetapi juga seimbang dalam logika, tidak terlalu baper dan banyak memakai sebuah perasaan. Ya, apalagi arti hadirmu dalam hidupnya dia. Di sini ada Seven of Wands ya. Dia melihat kamu sebagai sosok yang benar-benar seorang fighter. Seorang yang mampu berjuang demi apa yang kamu inginkan, atau kamu mampu berjuang demi cinta atau demi seseorang yang kamu cintai. Mungkin di sini dia melihat kamu banyak berkorban dalam hubungan ini. Kamu banyak usaha, kamu selalu melakukan apapun demi dia. Apapun rintangannya kamu siap menghadapi. Ya, dan dia melihat bahwa jarang sekali ada seseorang yang mau berjuang demi dia atau demi cinta. Jadi dia cuma melihat kamu aja yang mau berjuang demi dia di sini. Dan dia sangat menghargai itu. Ya, dia jadi respect dengan kamu dan itu mengajarkan dia bahwa sebuah cinta atau sebuah hubungan memang perlu pengorbanan. Apalagi arti hadirmu di dalam hidupnya dia? Apalagi arti hadirmu di dalam hidupnya dia? Apalagi arti hadirmu di dalam hidupnya dia? Ups, banyak kartu ya. Apalagi arti hadirmu di dalam hidupnya dia? Oke, kayaknya dia mau keluar. Di sini ada Two of Swords ya. Oke, jadi kalau yang saya lihat ini seperti Two of Swords ini di antara dua wanita. Sepertinya dia saat ini masih belum bisa memilih. Ya, kalau memang ada cinta segitiga di dalam hubungan kalian, dia masih belum bisa memilih mana yang terbaik atau apa yang harus dia lakukan dengan hubungan ini. Dia hanya masih bisa menyimpan atau memendam perasaannya sama kamu kan karena dia banyak insecure-nya ya.
Dan saya melihat bahwa kamu mengajarkan dia untuk sebuah ketegasan di sini. Sepertinya kamu juga mendiamkan dia yang saya lihat di sini ya. Kamu sepertinya mendiamkan supaya menjauhi konflik, supaya tidak berkonflik dengan dia. Itu yang saya lihat ya. Oke, di sini ada Nine of Pentacles. Kamu sebenarnya sangat berharga di mata dia. Dia melihat kamu sebagai sosok yang sangat mandiri. Kamu sukses dengan pekerjaan dan kehidupan kamu. Dan di sini dia melihat kamu sebagai seseorang yang tidak takut untuk bertindak apapun ya. Entah kamu akan bersama dia atau tidak, itu semua tidak penting bagi kamu karena di sini kamu sudah bahagia dengan diri kamu sendiri ya. Kamu sudah merasa sangat whole ya, maksudnya jiwa kamu penuh, tidak kosong. Ya, tidak seperti dia yang di saat bertemu kamu. Dan di sini kamu mengajarkan dia bahwa kamu tidak tergantung sama sekali oleh dia. Kamu bisa bahagia walaupun tanpa dia. Ya, karena yang kamu cari sama dia itu bukan kebahagiaan ataupun maksudnya kamu pengen sama dia supaya kamu bahagia. Itu kan namanya ketergantungan. Atau hanya dia yang bisa membuat kamu bahagia. Itu kan artinya ada rasa ketergantungan ya. Kalau kayak gitu hidup kamu bakal sakit hati terus ya. Tapi di sini kamu mengajarkan sama dia, kebahagiaan kamu itu adanya di dalam diri kamu. Dan kamu yang mampu mengontrol kebahagiaan kamu. Jadi ada atau tidak ada dia, kamu itu sudah bisa bahagia dengan diri kamu sendiri. Karena kamu bersama dia itu untuk berbagi kebahagiaan, bukan saling meminta kebahagiaan. Dan itu yang dia lihat dari kamu. Kamu mengajarkan hal itu sama dia ya. Mungkin kebanyakan yang nonton saat ini energi kamu sudah healing saat ini, yang saya lihat ya. Apalagi arti hadirmu dalam hidupnya dia. Oke, di sini ada Queen of Cups. Ya, dia melihat kamu sebagai sosok yang sangat penyayang, sangat penyabar, bahkan kamu sangat stabil dalam emosional kamu. Dan dia banyak belajar hal dari ketenangan kamu menghadapi segala situasi. Bahkan kamu sangat multitasking yang dia lihat di sini ya. Seperti kamu lihat di sini ada wanita dengan 3 bayi ya, bagaimana dia bisa menghandle segala sesuatu itu dalam di dalam waktu yang sama. Jadi dia melihat kamu tuh juga hebat ya, kamu bisa menghandle banyak hal, banyak situasi, banyak pekerjaan, tapi kamu bisa tetap tenang berpikir, kamu bisa mengontrol emosi kamu bisa mengontrol pikiran kamu seperti itu. Jadi banyak hal yang kamu ajarkan sama dia. Bottom of the deck-nya ada The Chariot. Ya. Jadi The Chariot ini ya, kalau di kartu tarotnya itu dia kuda putih dan kuda hitam, tapi kalau di sini burung putih dan burung hitam. Ya, artinya apa? Logika dan perasaan. Jadi burung putih dan burung hitam itu ada perbedaannya. Yang satu adalah perasaan, yang satu adalah logika. Jadi di sini kamu mengajarkan dia bagaimana menyeimbangkan antara logika dan perasaan. Kamu mampu bertindak yang adil dengan dia meskipun kamu mencintai dia. Jadi artinya walaupun kamu sangat mencintai dia, tapi kamu mampu bertindak adil kalau dia bersikap tidak menyenangkan dengan kamu, atau kalau dia tidak bisa bertindak yang benar dengan kamu atau membawa jalan yang benar kepada kamu, kamu sanggup juga untuk melepaskan dia. Itulah yang namanya keseimbangan antara logika dan perasaan. Jadi bukan karena kamu nggak cinta, kamu itu menjauhi atau meninggalkan dia, tidak. Kamu tetap mencintai dia, tetapi karena kamu melihat bahwa dia tidak bisa bertindak yang benar dengan kamu tetap harus adil juga. Kamu harus tetap jujur juga dengan diri kamu. Dan kamu tahu kamu harus melepaskan seseorang yang seperti itu meskipun kamu mencintai dia. Itu yang kamu ajarkan sama dia. Kamu sangat powerful di depan matanya dia ya. Oke, untuk zodiak yang ada di sini ada zodiak dari water sign, Pisces, Cancer, dan Scorpio.
Ada zodiak dari fire sign Aries, Leo, dan Sagittarius. Air sign juga ada ya, Gemini, Libra, dan Aquarius. Earth sign juga ada, Capricorn, Virgo, dan Taurus ya. Untuk zodiak yang terkuat di sini adalah zodiak Cancer. Ya, kita akan tarik kartu oracle-nya lagi. Hal apa yang kamu trigger ke dalam hidupnya dia? Trigger itu artinya hal apa yang kamu motivasi ya ke dalam hidupnya dia. Motivasi apa yang kamu bawa ke dalam hidupnya dia? Motivasi apa yang kamu bawa ke dalam hidupnya dia? Motivasi apa yang kamu bawa ke dalam hidupnya dia? Di sini ada debt paid off. The old weight and habit of debt is lifted from you and your life. Jadi kamu mengajarkan dia bagaimana caranya kamu bisa memanage atau mengontrol beban yang ada dalam hidup kamu ya. Walaupun beban hidup kamu itu berat, tapi kamu tahu bagaimana cara mengatasi beban dan juga kesulitan di dalam hidup kamu ya. Jadi dia sangat belajar bagaimana cara kamu memanage semua beban yang kamu bawa atau yang kamu pikul seperti itu. Dia melihat kegigihan kamu, ketenangan kamu di dalam menyelesaikan segala masalah di sini ya. Di mata dia artinya kamu itu sangat dewasa. Apalagi yang kamu trigger dalam hidupnya? Di sini ada winter. The answers to your prayers and affirmations are fully realized in the winter months. Oke. Di sini ada winter yang artinya musim dingin atau musim salju. Musim salju biasanya terjadi sekitar bulan Desember sampai Februari. Jadi di sini kalau yang saya lihat ada segala sesuatu yang akan terjadi antara bulan Desember sampai bulan Februari. Yang artinya mungkin segala doa dia atau doa kamu akan terjawab di musim dingin ini, yaitu bulan Desember atau bulan Februari ya. Segala doa kamu, segala keinginan kamu, apapun itu ya, kalau kamu ingin terkoneksi dengan dia di bulan itu, mungkin hal itu akan terjadi. Begitupun juga dengan dia. Mungkin dia berharap sesuatu dengan kamu untuk terjadi dan itu bisa aja akan terjadi di antara akhir tahun ini berarti ya, Desember sampai awal Februari tahun depan, seperti itu. Ada sesuatu yang akan terjadi di antara kalian ya, sekitar bulan Desember sampai bulan Februari. Apalagi yang kamu trigger dalam hidupnya dia? Oke, di sini ada birthday. A significant birthday holds the answer to your question. Ya, jadi kalau yang saya lihat di sini ada ulang tahun yang terjadi atau di sini ada sesuatu yang terjadi di saat kalian ulang tahun. Maksudnya barangkali mungkin dia ulang tahun bulan ini, bisa jadi, atau kamu ulang tahun bulan ini juga bisa, atau mungkin di bulan Desember sampai di bulan Februari ada yang ulang tahun, atau mungkin dia ingin berbuat sesuatu nanti di saat kamu ulang tahun, seperti itu. Ya, jadi di sini mungkin dia sedang mencari informasi ulang tahun kamu kapan kalau dia nggak tahu ya. Atau dia tahu ulang tahun kamu dan mungkin dia ingin berbuat sesuatu di saat kamu ulang tahun, seperti itu. Atau pernah terjadi sesuatu di antara kalian sebelumnya ya, di saat kamu yang ulang tahun atau dia yang ulang tahun itu ada yang terjadi sesuatu. Jadi apapun yang terjadi di situasi kalian itu ada kaitannya dengan ulang tahun kalian masing-masing di sini. Apalagi yang kamu trigger ke dalam hidupnya dia? Goodbye to the old, hello to the new.
You finish one part of your life, and now a new and even better part is beginning. Ya, kamu mengajarkan dia bagaimana meninggalkan masa lalu dan selalu melangkah ke depan untuk menyambut masa depan. Kamu mengajarkan dia bagaimana caranya mengatakan selamat tinggal kepada kebiasaan lama atau hubungan lama yang sudah tidak benar lagi, atau meninggalkan seseorang yang sudah tidak membawa kebenaran dalam hidup kamu. Kamu mampu melakukan hal itu dan kamu saat ini seperti menyambut kehidupan baru kamu. Entah itu dengan atau tanpa dia. Ya, jadi di sini banyak pelajaran yang kamu bawa ke dalam hidupnya dia, ya, di kehidupan yang atau di saat kalian bersama dan sampai saat ini seperti itu. Kamu mampu merilis, melepaskan masa lalu. Artinya kamu mampu move on ya, meskipun kamu sangat mencintai dia. Di sini ada flower power, spend time with flowers and flower essences to increase your personal healing power ya. Jadi ada kaitannya dengan bunga sih kalau yang saya lihat di sini ya. Mungkin kamu dulu pernah ketemu sama dia di tempat yang penuh bunga, misalnya pernikahan, ulang tahun, atau event, ataupun dinner, kamu di mana dinner itu mungkin penuh dengan bunga, seperti itu ya. Kalau yang saya lihat di sini ada kaitannya dengan bunga. Mungkin kamu suka bunga, ataupun dia juga suka bunga, ya. Atau mungkin suka bunga bang, kayaknya semua orang juga suka bunga bang ya, bercanda. Jadi kalau yang saya lihat di sini, spend time with flowers, artinya habiskan waktu kamu dengan bunga-bunga yang ada di sekitar kamu, karena bunga atau sesuatu yang berasal dari alam itu memang membawa aura atau kekuatan untuk healing. Jadi kalau yang saya lihat di sini, bagaimana dia melihat kamu suka menghabiskan waktu dengan alam atau dengan tumbuh-tumbuhan, mungkin kamu juga suka bercocok tanam juga bisa ya. Jadi dia melihat kamu, kegiatan-kegiatan kamu yang berkaitan dengan alam itu mampu membawa aura healing untuk kamu, dan dia sangat termotivasi dengan kamu akan hal itu. Saya rasa mungkin kamu yang kebanyakan nonton di sini memang suka untuk pergi ke daerah alam seperti itu ya, mungkin kebun, pegunungan, pantai, ataupun alam terbuka yang penuh dengan bunga seperti itu ya. Karena seseorang yang suka pergi ke alam terbuka itu seseorang yang biasanya mampu untuk healing, lebih mudah untuk healing ya. Apalagi yang kamu trigger ke dalam hidupnya dia? Apalagi yang kamu trigger ke dalam hidupnya dia? Oke, di sini ada practice ya. With daily practice, you can polish your skills and talents and increase your confidence. Jadi di sini kayaknya kamu sudah terlatih, atau mungkin kamu sudah sering menghadapi hubungan yang seperti ini ya. Jadi dia melihat kamu tuh kayak saat ini sudah tahu, berpengalaman gitu ya dalam sebuah hubungan cinta dan apa yang harus kamu lakukan. Dia melihat kamu seperti kamu udah tahu kayaknya sekarang apa yang harus kamu lakukan. Mungkin kamu sudah terbiasa dengan hubungan yang menyakitkan, atau mungkin kamu sudah terbiasa bertemu dengan orang-orang toksik, sehingga itu membawa kamu sebuah wawasan, sebuah pengetahuan untuk tahu ya apa yang harus dilakukan. Dan kamu semakin percaya diri dengan pengalaman kamu ya, karena memang pengalaman yang menyakitkan itu mampu membawa kita kepada sebuah kedewasaan ya, dan mampu membawa kita kepada pribadi yang jauh lebih baik. Jadi dia melihat kamu akan hal itu. Kamu saat ini seorang yang dewasa, seseorang yang bijak. Pasti kamu pernah mengalami hal-hal yang sangat menyakitkan di dalam hidup kamu. Nggak harus hubungan cinta, tapi juga hubungan di dalam keluarga ataupun pekerjaan. Dan dia melihat kamu akan hal itu. Kamu sepertinya sudah sering mengalami pengalaman pahit di dalam hidup kamu, sehingga kamu sangat bijak saat ini. Itu yang dia lihat ya. Dan itu yang kamu trigger ke dalam hidupnya dia, dan itu menjadi motivasi dalam hidupnya dia.
Bottom of the deck-nya ada whom do you need to forgive. As you release old anger or resentment, you will find that your wishes will come true. Ya, jadi di sini yang saya lihat siapa yang perlu kamu maafkan, siapa yang perlu kamu ampuni, ya. Karena jika kamu memaafkan dan mengampuni, artinya kamu melepaskan aura negatif, melepaskan kemarahan dan kekecewaan kamu, sehingga kamu akan menemukan segala keinginan kamu setelah kamu melepaskan atau memaafkan seseorang yang menyakiti kamu. Jadi di sini dia melihat kamu itu seorang yang pemaaf ya, mampu untuk memaafkan, mampu untuk melepas segala kesedihan dan juga kemarahan ya. Sehingga banyak hal baik yang datang kepada kamu setelah kamu melepaskan segala sesuatu yang membuat kamu kecewa atau marah, dan dia juga banyak belajar akan hal itu dari kamu. Ya. Bagus banget di sini, arti hadir kamu dalam hidupnya dia sangat banyak banget yang saya lihat ya. Dan di sini kalau yang saya lihat kamu mampu membuat dia menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke, sekarang saya akan ambil charms angka ya. Siapa tahu ada tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, atau tanggal ketemu, tanggal jadian, tanggal putus, bisa nomor HP atau nomor rumah ya. Di sini ada angka 14. Ada angka 17. Ada angka 13. Ada angka 6. Ada angka 10. Ada angka 1. Oke, sekarang saya akan ambil charms alfabet ya. Siapa tahu ada inisial nama kamu, nama dia ya. Nama kota, nama pulau, nama negara, ataupun nama tempat di mana pertama kali kalian bertemu. Ada huruf Q. Ada huruf T. Ada huruf E. Ada huruf Z. Ada huruf A. Ada huruf V ya. Oke, sekarang saya akan ambil charm Sio ya. Siapa tahu ada Sio kamu atau Sio dia di sini. Ada Sio kuda. Ada Sio macan. Ada Sio tikus ya. Ada Sio kerbau. Ada Sio anjing. Ada Sio kambing ya. Oke, sekarang saya akan ambil pendulum. Siapa tahu kamu punya pertanyaan kepada alam semesta, maka pendulum ini akan mewakili alam semesta dalam menjawab pertanyaan kamu, iya atau tidak ya. Bagi yang nggak punya pertanyaan kepada alam semesta, bisa di skip sesi pendulum ini. Dan bagi yang belum siap dengan pertanyaannya silakan di pause dulu videonya ya. Kalau pendulum ini berakhir dengan gerakan maju mundur, artinya jawabannya adalah iya. Kalau pendulum ini berakhir dengan gerakan kiri kanan, artinya jawabannya adalah tidak. Oke, saya akan mulai sekarang. Alam semesta mohon bantu untuk menjawab pertanyaan dari para penonton, iya atau tidak.
Oke, kalau yang kita lihat gerakannya maju mundur ya, artinya jawabannya adalah iya. Jadi apapun pertanyaan kamu di sini, jawabannya adalah iya. Oke, jadi sekian dulu untuk readingan mengenai arti hadirmu di dalam hidupnya dia. Ternyata banyak banget ya. Dan sampai saat ini saya melihat kamu benar-benar berarti dan mengajarkan banyak hal di dalam hidupnya dia ya. Oke, sekian dulu untuk general readingnya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasi. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Take care.